Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faikotul Himamafida dengan NIM 2101064415 dari kelas PGSD 2021E. Di sini saya akan menyampaikan jawaban mengenai soal UTS mata kuliah Kondas PPKN. Untuk soal yang pertama, sesungguhnya Tuhan itu Esa. Namun tiap-tiap agama atau kepercayaan mempunyai Tuhannya sendiri-sendiri. Jika ini dikumpulkan, maka kita akan dapatkan jumlah Tuhan sama atau lebih banyak daripada jumlah agama atau kepercayaan. Bagaimana Anda menjelaskan konsep Esa itu di tengah-tengah banyaknya agama atau kepercayaan yang berkembang di Indonesia? Berbicara tentang konsep Esa pada sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dilihat dari katanya, Esa berarti satu atau tunggal, sedangkan di tiap-tiap agama yang ada di Indonesia itu menganut Tuhannya masing-masing. Nah, di situ kita butuh pemahaman bahwa Indonesia bukanlah negara dengan satu agama, melainkan Indonesia itu negara dengan keanekaragaman agamanya. Sesuai yang dijelaskan oleh Pak Pandu bahwa Tuhan Sang Pencipta itu hanya satu, dan banyak bukti yang meyakinkan bahwa Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta ini hanya satu. Namun kita tidak boleh untuk memaksakan kehendak bahwa Tuhan kitalah Tuhan yang kita anut ini Tuhan yang paling benar, sehingga kita memaksa orang lain untuk mengikuti ajaran agama kita. Kita tidak boleh berbuat seperti itu. Kita harus menghargai dan menghormati kepercayaan orang lain. Sesuai dengan pernyataan tersebut, ada peristiwa saat perumusan nilai Pancasila sila pertama. Ada sedikit pengubahan dari yang awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, sila tersebut dinyatakan bahwa akan memicu perpecahan antar umat beragama. Jadi setelah dirundingkan, sila pertama tersebut diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa agar tidak menimbulkan perpecahan antar umat beragama. Jadi, konsep Esa di sini ialah kita harus mempercayai bahwa Tuhan itu satu, namun pada kepercayaan kita masing-masing. Nah, untuk soal yang kedua, yakni dalam Pancasila ada dua konsep adil, yaitu adil secara personal dan adil secara sosial. Bagaimana cara membedakan penerapan kedua konsep tersebut? Nah, keadilan sendiri merupakan idealisme dari Pancasila, yang merupakan penerapan dari sila kedua dan sila kelima. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, sedangkan sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk adil sendiri bisa dibagi menjadi dua, yakni adil secara personal dan adil secara sosial. Adil secara personal bisa dikatakan dari penerapan sila kedua, sedangkan adil secara sosial bisa dikatakan penerapan dari sila kelima. Sedangkan untuk cara membedakan adil secara personal dan adil secara sosial itu pada nilai keadilan itu sendiri. Untuk yang pertama, adil secara personal lebih menekankan pada nilai kemanusiaan, di mana kita dituntut untuk bisa memanusiakan manusia atau memandang manusia sebagai seseorang yang pada dirinya melekat harkat dan martabat yang harus dihargai dan dijunjung tinggi. Nah, sedangkan untuk adil secara sosial, yakni lebih menekankan pada nilai hidup di masyarakat, yakni adil ini ditujukan kepada sekelompok masyarakat yang menjalankan hidup secara bersama-sama sebagai kesatuan yang utuh. Nah, lanjut pada soal ketiga. Jika diberikan pilihan bertengkar atau bersatu, hampir semua orang menginginkan bersatu. Namun dalam kehidupan selalu saja ada hal yang dapat menyebabkan perpecahan. Berikan 3 alasan mengapa kita harus bersatu dan menghindari perpecahan. Yang pertama, kita hidup di negara Indonesia yang notabene negara dengan keanekaragaman suku, ras, dan budaya. Dan negara Indonesia menganut
sistem ideologi yaitu Pancasila. Dalam Pancasila sudah diatur pada sila ketiga yang menjelaskan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan di Indonesia agar tidak terjadi terpecah belah antar suku, ras, dan budayanya. Yang kedua, pentingnya bersatu dalam bermasyarakat ialah setiap masyarakat atau setiap manusia dalam hidup bermasyarakat itu pasti mempunyai pendapat dan pemikiran yang berbeda-beda. Nah, di situ kita dituntut untuk bisa menghargai dan menghormati keputusan dari orang lain tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, agar sekelompok masyarakat tersebut bisa bersatu menjadi masyarakat yang tentram, damai, dan sejahtera. Untuk yang ketiga, contoh kecilnya dalam lingkungan keluarga. Pentingnya bersatu dalam lingkungan keluarga ialah menciptakan keluarga yang harmonis. Jika ada salah satu dari anggota tersebut tidak bersatu, maka akan terjadi perpecahan pada keluarga tersebut sehingga menimbulkan keluarga tersebut tidak harmonis. Untuk soal yang keempat, Pancasila sila keempat menuntun kita untuk mengambil jalan bermusyawarah mufakat atau melalui perwakilan dalam pengambilan keputusan saat ada permasalahan. Namun dalam kasus pemilu di Indonesia, semua dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara secara voting. Mengapa demikian? Nah, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ini yang menganut Pancasila sebagai ideologi bangsa, menyatakan bahwa sistem voting itu tidak termasuk penerapan dari Pancasila, melainkan menggunakan musyawarah atau pencapaian mufakat. Namun inilah demokrasi di Indonesia yang menganut sistem pemilu yang berdasarkan prinsip lu berjurdil. Pada dasarnya, kedua cara tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun, bukan berarti sistem voting itu ialah sistem yang buruk dan dapat kita salahkan. Memang sistem voting bukan bentuk dari demokrasi. Namun, dalam kasus tertentu juga memerlukan voting sebagai cara untuk menyelesaikan kasus tersebut. Voting ini dilakukan tetapi tetap berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, itu saja. Lanjut untuk soal yang kelima, yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila bukan hanya untuk pejabat saja, namun semua warga negara Indonesia berhak dan wajib menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut, termasuk pula di sekolah dasar. Berikan 3 contoh dan jelaskan aktivitas pembelajaran di SD yang mengandung nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, pembiasaan berdoa di awal dan di akhir pembelajaran. Secara tidak langsung itu sudah menerapkan Pancasila sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Kita tersebut melatih untuk peserta didik mendekatkan diri kepada Tuhannya sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing. Untuk yang kedua, yakni menerapkan sikap adil terhadap peserta didik dengan tidak membeda-bedakan dalam memberikan ilmu, memberikan perhatian, memberikan kepedulian dengan tidak memandang apapun, yakni semua peserta didik itu sama rata. Dan yang terakhir, yakni memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berpendapat atau menyampaikan keinginan mereka. Di situ kita melatih peserta didik untuk berpendapat dan bisa menerima pendapat dari peserta didik yang lain. Itu saja jawaban UTS mata kuliah Kondes PPKN dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.